Yes, bersama saya Vinsara di Ngobrol Malam. Thank you ya yang sudah like, subscribe, oke, juga share videonya Vinsara di konten YouTube-nya Vinsara, Vinsara Official. Thank you so much. Nah, malam ini kita akan ngobrol nih sedikit, tidak banyak, tetapi kita akan membahas beberapa status media sosial dari pasangan-pasangan yang sudah lewat muda, artinya sudah cukup matang lah, mungkin kelahiran tahun 70 atau sebelumnya gitu. Tetapi ini mereka-mereka yang kebetulan mungkin pernah gagal di pernikahan, kemudian memulai hubungan lagi, berpacaran seperti itu. Kita akan bahas nih beberapa status di medsosnya yang lumayan seru, dimana mereka merasa dikorbankan, juga merasa berkorban terlalu banyak atau apalah gitu. Ini bakalan seru, kita ngobrol ya malam ini. Ingin Vinsara bahas adalah tentang relationship, tentang hubungan-hubungan pacaran-pacaran mereka gitu. Yang lucunya adalah kenapa dibahas, karena mereka-mereka ini mempunyai status pacaran di usia yang sudah lewat muda ya, sudah bukan kasus-kasus anak-anak muda gitu, tetapi memang di usia-usia yang seperti sekarang lah gitu, kelahiran tahun 70 atau sebelumnya gitu, yang mungkin memang jodohnya mereka tidak panjang di perkawinan mereka gitu, kemudian akhirnya mempunyai hubungan baru, tetapi ini kasus-kasus dari status-statusnya galau semua gitu, ya kan? Jadi Vinsara itu tergelitik ingin sekali membahas kenapa sih sampai segalau itu gitu, kenapa gitu? Karena kan oke lah gitu, di usia yang sudah bukan muda lagi itu kita sudah tidak bisa berharap pacaran seperti zamannya lagunya Chrisye gitu, anak SMA yang mungkin pada saat itu hanya puas dengan berpegangan tangan aja, terus mungkin makan bakso, terus nonton film kayak gitu, iya kan? Kalau sekarang kan pacaran sudah beda, apalagi di usia yang sudah lewat muda atau sudah matang, itu pasti sudah beda banget. Tetapi kok bisa ya gitu, beberapa dari kasus status teman-teman di media sosial ini itu isinya itu galau, yang kebanyakan merasa aduh aku nih udah berkorban banyak gitu, aduh aku nih merasa dikorbanin, terus aduh si A itu matre banget, aduh si B ini begini, aduh si C ini begini gitu. Lucu banget gitu, bahkan tidak jarang ada yang dengan sengaja mengungkapkan kekurangan dari pasangannya itu gitu. Oke, salah satunya misalnya aja ada yang bilang gitu, ngeselin banget deh pacaran ternyata sama si A ini begini, ternyata sama si B ini begini. Aku mau tanya sih sebenarnya gitu, awalnya pacaran tuh gimana sih? Pasti kan ada rasa suka-suka gitu, cinta-cinta gitu. Kalau yang namanya udah perasaan cinta, pasti deh punya perasaan ingin berkorban juga kan. Terus pasti ada asik-asiknya, iya kan? Pasti banyak asiknya lah. Nah sekarang kalau untuk Vinsara, kalau memang sudah pernah asik, terus kenapa harus mengeluh sakit gitu? Terus benar nggak sih kalau cari pasangan itu harus cari pasangan yang menciptakan bahagia, bukan yang mencari bahagia? Benar. Tapi kalau menurut Vinsara begini, berlian saja kalau tidak dicari orang itu mungkin hanya berlian, hanya sebagai batu biasa aja gitu, karena tidak ada nilainya kan, karena tidak ada yang cari. Nah, saya rasa wajar kalau misalnya dalam setiap hubungan itu ada yang orang yang memang mencari bahagia, dan itu perlu dihargai juga gitu. Dan orang yang menciptakan bahagia, berarti klop kan kalau satu bisa menciptakan bahagia, satu mencari bahagia. Jadi mereka bisa saling menghargai gitu, appreciate satu sama lain, karena si pencari bahagia ini merasa bisa menemukan kebahagiaannya. Terus si pencipta bahagia ini pun merasa dihargai karena apa yang sudah diciptakan itu ternyata ada yang mencari gitu. Kan jadi happy ending gitu, ya kan? Terus kenapa ya masih ada orang yang merasa aduh aku dikorbanin nih, aku berkorban banyak nih gitu. Sementara kalau yang namanya suatu hubungan itu pasti dong ada saling berkorbannya gitu.
ya kan? Tapi kalau misalnya kemudian merasa pengorbanan kalian itu jadi sia-sia, aku rasa juga nggak perlu juga gitu harus mengungkapkan kejelekan si pasangan di dipublish gitu ya, kejelekannya kayaknya nggak perlu juga. Mungkin kalau yang merasa dikorbanin atau merasa berkorban itu konteks pacarannya dari awal beda mungkin ya. Kenapa? Mungkin dari awal konteksnya adalah ingin saling memanfaatkan gitu. Nah kalau seperti itu pasti. Kenapa? Karena begitu ada perasaan ingin saling memanfaatkan. Misalnya satu orang ini lebih bermateri, satu lagi tidak. Tapi pastilah untuk mendapatkan perhatian si yang bermateri ini, pasti si yang tidak terlalu bermateri ini akan melakukan sesuatu hal menyenangkan si yang punya materi ini kan. Jadi saya rasa semuanya wajar aja gitu. So stop gitu untuk menjelekan pasangan kalian di medsos gitu. Kalaupun iya, tapi nggak perlu sampai vulgar banget, kasihan kan. Nah dengan usia kita yang matang, kita sudah bisa mengatakan iya dan tidak. Tidak perlu merasa takut atau menyakiti. Kalau memang akan merugikan kita, kenapa harus kita bilang iya atau kita lanjutkan? Sebaiknya kita bilang tidak dari awal. Atau kalau sudah dijalani ya jalani saja. Tetapi kita punya limit untuk kapan itu berhenti tanpa harus merasa lebih sakit hati. Tetapi kalau misalnya satu hubungan itu dimulai dengan sesuatu yang baik, cinta kasih yang baik, pasti semuanya jadi baik gitu, ya kan? Jadi asik gitu. Karena kalau sesuatu yang asik pasti nggak sakit. Nah, terus sekarang kenapa sih harus gampang banget gitu umbar-umbar kekurangan pasangan sampai kayak lupa kalau pernah asik? Jangan dong, ya kan? Kalau pasangan punya kekurangan, ya udah nggak usah terlalu dibuka juga. Berapa sih besarnya materi yang dikeluarkan pada saat pacaran? Apakah sampai harus beliin rumah? Belum tentu juga kan. Kalaupun iya sampai harus beliin rumah, pasti itu udah di luar konteks banget gitu. Kalau yang masih di dalam konteks ya, saya rasa masih yang wajar-wajar aja. Terus jadi pastilah setiap hubungan itu semua pasti pernah merasa asik. Jadi kalau pernah merasa asik ya udah jangan pernah merasa sakit. Kenapa? Karena nggak perlu juga gitu. Apalagi kalau sampai itu tadi mengumbar kejelekan atau kekurangan pasangan atau mantan pasangan di media sosial. Iya, memang perlu diakui juga, tidak semua orang beruntung dalam kehidupan pernikahan mereka. Jadi wajar aja kemudian mencari bahagia dengan menjalin hubungan, ya berpacaran contohnya. Tidak bisa disalahkan juga. Tetapi poinnya adalah di sini. Mencari hubungan dengan cara berpacaran adalah untuk mencari bahagia, ya kan? Yang satu menciptakan bahagia, yang satu mencari bahagia. Jadi take and give gitu, saling menghargai, saling bisa, dan akhirnya sama-sama saling asik gitu. Nah, kan sudah asik nih. Kalau sudah asik, jangan sampai kembali lagi, jangan sampai merasa sakit banget. Kan sudah ada take and give, iya kan? Mungkin untuk menghindari perasaan yang gak enak pada saat mempunyai hubungan di usia yang sudah lewat muda ini, perbedaan usia itu mungkin harus dipikirkan. Mungkin aja, tapi itu kembali ke diri masing-masing. Well, Vinsara rasa ngobrol malam untuk malam ini cukup ya, seru ya, karena memikirkan beberapa status dari teman-teman yang menjalin hubungan di usia yang lewat muda ini. So, well, kita akan lanjut lagi nanti di edisi berikutnya dengan topik yang lebih asik lagi. Vinsara tidak akan pernah bosan-bosan mengingatkan untuk tetap cuci tangan rajin-rajin, pakai masker, jaga diri, jaga kesehatan, stay happy, keep safe, okay? Keep healthy. Ya, di era new normal ini kita harus lebih berhati-hati, bukannya lupa diri. Okay? Dan ingat, kalau sudah asik, diasikin aja terus. Thank you. Bye.